Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Eh, Kami yang beranggotakan, saya sendiri ada Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007. Yang kedua ada Randy Lutfi Prabowo dengan NPM 2017051053, dan yang ketiga itu ada Muhammad Fakhri dengan NPM 2017051076. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang praktik cara membuat replikasi master slave pada database dengan menggunakan vendor MySQL. Pertama-tama, kami akan menjelaskan laporan yang kami buat terlebih dahulu, dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengisi database menggunakan MySQL tersebut. Untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ini ada abstrak. Abstrak yang kami buat yaitu replikasi database adalah sebuah teknik untuk melakukan copy dan melakukan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database yang lainnya dengan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data itu akan terjamin. Lalu replikasi database itu memudahkan proses pengkopian data ke suatu lokasi yang berbeda hanya dengan melalui jaringan komputer yang dapat membentuk suatu sistem database terdistribusi untuk menjaga konsistensi dengan secara otomatis. Lalu si replikasi database ini dapat kita gunakan ketika sebuah organisasi atau sebuah perusahaan didukung oleh perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak lainnya yang dalam sistem terdistribusi melalui koneksi jaringan lokal atau internet. Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda untuk otonomi dan konsistensi data, atau penggunaan dapat menyalin data saat tidak terhubung lalu membuat perubahan untuk melakukan database baru saat terhubung. Selanjutnya ini ada kata pengantar. Oke, ini ada daftar isi yang telah kami buat. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk bab 1 kami membuat pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang di sini kami menjelaskan database. Database itu adalah sebuah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengolahan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, untuk menyimpan informasi, dan membuang informasi. Selanjutnya ini ada penjelasan master slave di latar belakang yang telah kami buat. Master slave merupakan salah satu tipe replikasi yang disediakan oleh database MariaDB. Replikasi tipe master slave ini adalah sebuah replikasi satu arah di mana perubahan pada database master akan dikirimkan ke database slave, namun tidak sebaliknya. Untuk proses kerjanya memerlukan dua alamat IP, satu server master dan satu server slave. Lalu replikasi database ini bertujuan untuk melakukan duplikasi pada sebuah server, sehingga database tersebut memiliki duplikasi pada server lain. Namun menggunakan metode master slave, yang artinya replikasi ini hanya terdiri satu arah atau hanya ada satu master database dan server yang lain melakukan replikasi pada di server master tersebut. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama, kami itu menjelaskan apa itu replikasi master slave, apa itu jenis replikasi master slave, dan yang ketiga itu apa sih manfaat menggunakan replikasi master slave tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, tujuan di sini untuk mengetahui apa itu replikasi master slave, untuk mempelajari berbagai jenis replikasi, dan yang ketiga itu untuk mengetahui manfaat menggunakan replikasi master slave dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang kami buat pertama itu ada pengenalan
Pengenalan di sini terdiri dari replikasi MySQL adalah sebuah proses untuk memungkinkan data disalin atau direplikasi dari satu server ke server lainnya. Pada saat bersamaan, hal ini terutama dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan data. Salah satu utama orang pergi untuk replikasi master slave MySQL adalah untuk melakukan pemulihan data. Dalam kasus bencana atau kegagalan perangkat keras, replikasi MySQL ini memastikan bahwa cadangan yang akurat ada sepanjang waktu. Selanjutnya, ada master slave replication. Ini digunakan untuk memecahkan problem seperti performance, yaitu untuk mendukung cadangan database yang berbeda dan solusi untuk mengurangi kegagalan dari sebuah sistem. Hal ini memungkinkan sekali data dari suatu database untuk direplikasi ke satu atau lebih database server lain atau slave. Selanjutnya di sini ada proses replikasi master slave. Itu akan memungkinkan administrator database untuk mereplikasi atau menyalin data yang disimpan di lebih dari satu server secara bersamaan. Oke, ke bawah. Nah, di sini ada penggunaan target untuk replikasi pada database MySQL dan MariaDB. Di antaranya yang pertama itu ada scale out solution, yang kedua itu ada data security, yang ketiga itu ada analysis, dan yang terakhir itu ada long distance data distribution. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy Lutfi. Pada Randy dipersilakan. Baik, terima kasih Faiz. Selanjutnya ada mengenai tujuan replikasi master slave. Salah satu tujuan utama dalam menggunakan sistem replikasi master slave adalah memiliki sistem siaga dengan cadangan langsung yang dapat dipromosikan sebagai master ketika server master asli itu crash. Selain itu, ada beberapa manfaat lain seperti skalabilitas. Skalabilitas itu semua permintaan query ke database bisa dialihkan ke beberapa server database untuk mengurangi beban dan memungkinkan aksesibilitas yang lebih cepat. Kemudian ada manfaat kinerja. Jadi semua operasi penulisan database dilakukan pada database master. Nah, setelah perubahan yang dilakukan ke database master, mereka diperbarui dari master ke slave. Tapi permintaan baca dari situs web dapat dibagi ke beberapa budak untuk meningkatkan kinerja situs web. Kemudian manfaat cadangan, Anda dapat mereplikasi snapshot terbaru dari database ke database lain dan membuat cadangan hanya dalam beberapa menit. Korupsi data sebagian besar berkurang karena server master berjalan tanpa masalah dan menyediakan uptime sekitar 99,9%. Nah, hal tersebut memungkinkan aplikasi untuk memproses sejumlah besar operasi dalam membaca atau menulis tanpa kerumitan. Smart Analytics dan benchmarking. Proses ini memungkinkan analisis database untuk menjalankan semua jenis tes analisis data dan eksperimen pada budak tanpa mengganggu master. Kemudian ada poin selanjutnya memanfaatkan konfigurasi master slave untuk MariaDB atau MySQL. Yang pertama ada cara backup. Backup ini untuk membuat replication sebagai solusi backup, salin data dari master ke slave. Kemudian buat cadangan data di slave. Setelah itu kita bisa menghentikan atau meng-shutdown slave tanpa mempengaruhi operasi master yang lagi berjalan atau sedang berjalan. Nah, dengan cara itu kita bisa mendapatkan snapshot data secara real time atau live yang biasanya master harus dimatikan terlebih dahulu. Kemudian ada scale out. Scale out ini dapat menggunakan replication sebagai solusi untuk scale out yang kamu ingin membagi load query database ke beberapa database server asalkan masih dalam batas wajar. Nah, karena replication bekerja mendistribusikan dari satu master ke satu atau beberapa slave, menggunakan replication dilakukan pada environment yang punya jumlah baca tinggi dan update yang rendah. Kemudian memanfaatkan konfigurasi untuk menyebarkan beban. Jadi mungkin kita pernah mengalami situasi saat suatu master namun ingin mereplikasi database ke berbeda, ya ke slave yang berbeda. Misalnya, kamu ingin mendistribusikan data penjualan hanya ke departemen yang dapat membantu menyebarkan load selama analisis data.
kemudian meningkatkan performa. Apabila jumlah slave meningkat, maka load juga akan meningkat karena setiap slave menggunakan koneksi klien ke master. Nah, selain itu, setiap slave yang menerima setiap salinan master binary lock, oleh karena itu beban jaringan pada master tentu meningkat dan dapat menimbulkan kemacetan. Apabila kita menggunakan sebagian besar slave yang terhubung ke satu master dan master tersebut juga sedang memproses request atau permintaan lain, maka kamu perlu meningkatkan kinerja proses replication. Salah satunya ya membuat struktur replication yang lebih dalam. Kemudian hal tersebut akan berdampak master hanya bisa mereplikasi hanya ke satu slave saja dan sisanya terhubung ke primary slave. Selanjutnya untuk mengurangi failover. Jadi kita bisa mengatur master dan slave atau beberapa slave dan menuliskan script untuk memantau master sudah aktif atau belum. Kemudian kita bisa memberikan instruksi ke aplikasi dan slave apabila terjadi kegagalan pada master atau error. Lalu ada untuk meningkatkan keamanan. Kalau kita mau menggunakan SSL untuk mengenkripsi transfer binary lock selama replication, hanya saja master dan slave harus mendukung koneksi jaringan SSL. Tetapi jika salah satunya tidak mendukung koneksi SSL, maka replikasi via koneksi SSL tidak gagal. Staging replication menggunakan SSL itu sama kayak dengan menyiapkan server dan klien menggunakan SSL. Kita harus mendapatkan sertifikat keamanan yang sesuai agar bisa digunakan pada master dan setiap slave-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fahri. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Randy. Dimulai dari menjelaskan instalisasi MariaDB atau MySQL secara manual. Yang pertama kita membuat environment. Pertama tentu saja kita harus membuat dua environment, yaitu master dan juga slave untuk replikasinya. Yang pertama masuk ke dashboard Dewa Cloud, lalu turun lagi kan, coba lihat gambarnya. Pertama masuk ke dashboard, lalu kita klik pada pojok kiri atas yang bagian environment plus itu. Selanjutnya pada environment topology wizard kita pilih MariaDB atau MySQL. Lalu kita terapkan limit cloudlet atau masukkan nama environment yang kamu pilih dan kamu buat. Yang ketiga yaitu tunggu sampai environment itu terbuat. Selanjutnya environment yang sama untuk slave. Jadi ada master juga ada slave. Untuk slave ini kita tinggal count saja, lalu ditempatkan pada clone ini ditempatkan tempat sama aja, yang mana lebih aman untuk disimpan. Selanjutnya master dan slave-nya sudah dibuat dari cara yang di atas tadi. Selanjutnya kedua, konfigurasi master database. Untuk konfigurasi master database, yang pertama kita pilih icon config pada master environment. Lalu selanjutnya kita masuk ke file myconfig. Biasanya ada itu di exam yang urutan ketiga, yang mana jika kita buka dia bakal berbentuk notepad dan kita masukkan kode berikut, yang mana ada server ID sama dengan 1, lalu ada logbin sama dengan MySQL, lalu binlog format dengan mix. Di sini kita menggunakan format mix agar aplikasinya beroperasi. Kemudian setelah itu kita save untuk menyimpan perubahan pada nodes-nya. Lalu setelah kita save, selanjutnya kita klik command pada browser di MariaDB, lalu nanti dia akan mengirimkan email yang berupa akses login dan juga password. Lalu kita masuk ke user akun dan pilih add user akun. Dibawahkan lagi.
selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin. Ya, setelah kita dapat password dan username-nya, kita masukin nama dan juga kata sandi untuk replikasi slave-nya, di mana kita di sini pertama harus nge-add user akun dulu. Ya, bisa dilihat di sini text field-nya di mana ada nama kita, nama pengguna, dan juga ada kata sandi. Nah, setelah itu turunkan lagi. Lalu setelah kita pencet oke, lalu setelah itu kita scroll ke bawah lagi, kita centang pada bagian replikasi kliennya dan juga replikasi slave-nya. Nah, dua itu kita centang. Lalu jika sudah masuk ke step status itu, untuk memastikan replikasi tadi sudah terkonfirmasi dengan benar. Ya, kita cek di sini apakah sudah benar replikasinya. Bisa dilihat di gambar nomor 7 ini, yang mana di sini ada seperti kotak kecil ini yang menjelaskan sudah terbuat. Ya, selanjutnya setelah kita konfigurasi master database-nya, kita masuk ke slave database-nya. Ya, turunkan lagi. Yang pertama, seperti biasa, kita memilih config pada environment untuk slave database-nya. Lalu kita masuk lagi ke my config tadi, yang mana yang sebelumnya tadi kita masukin server ID-nya 1, sekarang kita masukin server ID-nya 2. Juga slave skip error-nya sama dengan all. Ya, dengan demikian kita bisa mengizinkan save untuk melewatkan semua error yang terjadi pada master, agar tidak mengetikkan operasi dari slave normal jika terjadi kesalahan pada masternya. Ya, selanjutnya ke bawah lagi. Ya, pada isi file itu nanti ada kata allow arbitrary server, yang mana itu awalnya dia bersifat false. Nah, itu kita ubah menjadi true nanti. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, kita klik save untuk menyimpan perubahannya. Setelah kita menyimpan perubahannya, baru kita restart server database untuk menerapkan perubahannya. Ya, selanjutnya kita akan mengonfigurasi server database slave. Kita melalui built-in dari web SSH client, lalu kita hubungkan ke database sesuai informasi login yang sudah dikirim lewat email tadi, MySQL urut strip. Ya, lalu setelah itu kita masukkan detail replikasi pada masternya, ya, dimana tulisannya bisa dilihat sendiri, change master sampai dengan master post 853. Lalu untuk mengganti data tersebut sesuai datanya, kita isi lagi kata masternya di bawah. Ya, sekarang setelah kita sudah mengisi kata tersebut, kita bisa memulai slave-nya dengan masukkan perintah start slave. Ya, selanjutnya untuk kita mengecek cara hasil dari replikasinya, kita buat database baru lagi sebagai di master database di masternya. Ya, turunkan lagi. Ya, setelah masuk kita bisa cek apakah database itu udah berhasil apa belum. Ya, selanjutnya setelah kita cek itu, misalkan sudah, kita masuk ke koneksi master slave. Nah, yang pertama kita pakai dari contoh aplikasi Java. Ya, seperti kode yang di bawah 24.5 ini. Ya, bisa dilihat kodenya yang di bawah sini. Ya, terus ini merupakan kode dari Java untuk aplikasi database-nya. Ya, terus ke bawah lagi. Yang berikut ini ada dari kode PHP-nya, yang mana di sini yang jika kita buka file tadi, file PHP dari config-nya tadi. Ya, turun lagi. Ya, turun.
Selanjutnya setelah kita lihat tadi kan ada kode Java dan juga ada kode PHP yang merupakan hasil dari replikasi ini, kita masuk ke kesimpulan yang mana kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa replikasi master slave ini merupakan salah satu tipe replikasi yang disediakan oleh database MariaDB. Replikasi tipe master slave ini adalah replikasi satu arah yang mana perubahan pada database master akan dikirim ke database slave-nya atau pembantunya replikasinya, namun tidak sebaliknya. Untuk proses kerjanya kita memerlukan dua alamat IP, yang mana satu itu server master dan satu itu server slave. Ya, proses replikasi master slave ini memungkinkan kita administrator database untuk mereplikasi atau menyalin data yang disimpan lebih dari satu server secara bersamaan. Ini dapat membantu administrator database untuk membuat cadangan langsung database sepanjang waktu. Selama beberapa situasi, ketika master slave turun atau ke masalah apapun, kayak ada masalah, mereka dapat langsung beralih ke database budak atau slave-nya agar bisa menjaga aplikasi tetap aktif dan berjalan. Lalu pada replikasi master slave ini juga memiliki manfaat, yaitu dapat membackup, scale out, menyebar beban, meningkatkan performa, mengurangi failover, dan juga meningkatkan keamanan. Baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan praktik cara membuat replikasi dengan master slave pada database dengan menggunakan vendor MySQL yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri. Kepada Fahri dipersilakan. Ya, baik, di sini saya akan mendemokan tentang replikasi master slave. Yang pertama, tentu saja kita harus membuka MySQL-nya. Ini saya simpan pada file C. Ya, kita buka akun MySQL-nya yang mana? Oke. Lalu ini untuk format skillnya. Nah, untuk melihat direktur yang di dalam yang bakal kita ubah nanti seperti yang di file tadi, nah, server ready 1 dan server ready 2, kita buka dir untuk melihat file-file apa saja yang ada di exam ini. Ya, yang kita ubah ini kita bakal membuka file my ini. Nah, baru di sini akan kita buka my ini, kita klik saja, lalu ini bakal dibuka. Nah, untuk memasukkan kodenya ini kita bakal masukin kode yang ada di file presentasi tadi, yang mana sini sudah saya kopas, yang mana ada server ID 1, login MySQL bin, dan seterusnya. Ya, kemudian setelah kita masukkan, kita simpan file tersebut, lalu kita close saja. Setelah kita simpan, kita close, lalu disarankan untuk mengulang MySQL-nya atau merestart MySQL-nya dengan cara kita stop, lalu kita nyalakan kembali. Ya, sudah nyala. Setelah itu kita bakal bikin ID usernya. Namun terus kita masuk MySQL dulu. Nah, di sini kita bakal create user. Mana di sini kita tulis master slave saja, kita tulis master slave. Add, lalu setelah itu add lalu identifikasi, add, lalu by, kita tulis lagi di sini master slave. Nah, di koma. Otomatis ini ID-nya sudah kita buat. Ya, selanjutnya kita grant all. Ini untuk bisa ditambahkan grant all on bintang ke master slave yang kita tulis tadi, master slave. Ya, baru kita identifikasi, identifier. By master self.
Slave. Lalu kita tuang titik koma. Ya, sini kita sudah buat untuk ID masternya. Ya, untuk melihat status masternya dia di posisi mana dan file mana, dia tinggal menulis show master dan juga statusnya. Klik, nah yang mana sini statusnya filenya berada di MySQL bin .009 dan juga posisinya pada 685. Ya, selanjutnya setelah kita membuat masternya, kita bakal membuat slave-nya, yang mana saya menggunakan di sini Ubuntu atau Linux. Ya, itu saja. Kita masuk ke terminal dulu. Terminal. Lalu di sini sebelum ini kita harus install MariaDB dan juga MySQL dulu. Ya, selanjutnya kita masukkan sudo s untuk masuk ke mode rootnya. Ya, password Ubuntu-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke directory MySQL-nya, yang mana kita masuk ke cd MySQL. Ya, setelah kita masuk, kita lihat ls dengan kita melihat listnya. Nah, di sini pada list ini kita memilih file mariadb .conf konfigurasi.d. Tulis saja mariadb .conf.d. Ya, selanjutnya setelah kita masuk, kita buka listnya ada apa aja file yang ada di sana. Nah, sini kita bakal milih yang 50 server CNF ini, yang mana kita masukkan nano 50 server titik CNF. Ya, kita buka. Nah, di sini ini udah saya tambah tadi. Ya, pada server ini kita masukin server ID 2 yang mana tadi saya masukkan. Nah, di sini di bawah MySQL ID ini kita masukkan untuk servernya yang server slave-nya. Kita masukkan di sini server ID sama dengan 2. Ya, setelah kita masukkan server ID yang kedua, lalu kita close. Kita mencet saja karena sudah dimodifikasi. Enter. Setelah keluar, kita merestart MariaDB-nya. Ya, selanjutnya sistem CTL-nya. DB. Lalu service MariaDB-nya. Kita buka dari MySQL sini, sama kayak buat kode yang buka MySQL pada Windows, yang mana MySQL p. Oke. Berikut merupakan presentasi atau praktik menemokan master slave pada database dengan menggunakan vendor MySQL. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.